Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Belum kenal ya sama Bu Guru? Tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan yuk. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Nurma Mutaklina Imamah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Ima. Bu Ima adalah guru PPL dari IAIN Salatiga. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ima. Kalian siap? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama yuk. Ikutin Bu Ima ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Nah, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dengan bacaan doa kita pada pagi hari ini dapat menambah kelancaran dalam kita belajar. Dan jangan lupa, kita harus belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Ibu Guru mau bertanya, kalian sudah sarapan apa belum? Kalau sudah, pastinya kalian minum coklat panas, atau teh panas, atau susu panas kan? Itu seperti apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang kalor atau energi panas. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu kalor, apa itu ya energi panas, apa manfaat kalor atau energi panas, dan juga bagaimana peristiwa-peristiwa perpindahan panas. Yuk kita mulai belajar sekarang. Baik adik-adik, sebelum kita mempelajari tentang manfaat kalor dan peristiwa perpindahannya, sebelumnya kita harus mempelajari dahulu apa itu kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor atau energi panas terjadi karena adanya sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contoh sumber energi panas: panas bumi, panas matahari, api, aliran listrik, gesekan tangan, dan masih banyak lagi. Nah, sumber energi panas tersebut dapat dihantarkan tanpa atau melalui perantara. Sekarang akan kita bahas bahan-bahan apa saja ya yang bisa digunakan untuk menghantarkan panas. Benda konduktor. Benda konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan sangat baik. Contoh-contoh bahan konduktor: besi, kaca, emas, kawat, dan aluminium. Sedangkan bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh-contoh bahan isolator antara lain kain, karet, kayu, gabus, dan plastik. Setelah kalian mempelajari tentang bahan-bahan apa saja yang dapat atau tidak dapat menghantarkan panas, sekarang kita akan mempelajari tentang 3 peristiwa perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya selisih suhu. Contohnya, apabila kita memanaskan salah satu ujung sebuah batang logam, maka ujung yang kita pegang akan terasa panas pula. Hal tersebut membuktikan bahwa perpindahan kalor dari ujung batang logam yang dipanaskan berganti ke ujung batang logam yang kita pegang. Peristiwa yang kedua dinamakan konveksi.
Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya, saat merebus air, terdapat gelembung-gelembung yang bergerak-gerak. Gerakan gelembung tersebut menandakan adanya perpindahan partikel dalam peristiwa konveksi. Peristiwa yang ketiga dinamakan radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Karena perpindahan kalor dengan cara ini, kedua benda tidak harus bersentuhan. Contohnya, jika kita sedang berada di dekat api unggun, maka kita akan merasa panas, meskipun kita tidak menyentuh api tersebut. Perpindahan panas tersebut termasuk dalam peristiwa radiasi. Setelah kita membahas tentang 3 peristiwa perpindahan kalor, sekarang kita akan membahas tentang manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah panci. Panci terdiri dari 2 bahan, yaitu konduktor dan isolator. Bagian luar panci sangat mengkilat karena terbuat dari bahan yang bersifat konduktor yang memiliki tujuan untuk mengurangi pancaran kalor. Sedangkan pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator yang memiliki tujuan untuk menahan panas. Kedua adalah setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Sedangkan pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Yang ketiga adalah menjemur pakaian. Sinar matahari dapat membantu mempercepat penguapan pakaian yang basah sehingga pakaian cepat kering. Adik-adik, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan memberikan kalian contoh peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian perhatikan ya. Tadi kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cawan, lilin, korek, sendok, margarin, dan 1 lembar kertas. Yang akan kita praktekkan pertama adalah peristiwa konduksi. Caranya, kalian ambil sendok dan panaskan ujung yang besar di atas lilin yang menyala. Tunggu sampai tanganmu terasa hangat. Hangat tersebut menandakan adanya perpindahan kalor atau energi panas dari ujung sendok yang dipanaskan ke ujung sendok yang sedang kita pegang. Kedua, kita akan melakukan percobaan peristiwa konveksi. Pertama, ambil kertas dan juga margarin. Taruh sedikit margarin di atas kertas. Kemudian, taruh kertas tersebut di atas api. Jangan sampai menempel. Mengambang agak jauh dari api ya. Jangan menempel dengan api. Kemudian dapat kita lihat ada gelembung-gelembung yang bergerak dari margarin yang telah mencair. Gerakan gelembung tersebut menandakan adanya perpindahan partikel dalam peristiwa konveksi. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan radiasi. Caranya cukup dekatkan tanganmu, jangan sampai menyentuh api tersebut. Dekatkan tanganmu ke lilin sampai terasa hangat. Rasa hangat pada tanganmu menunjukkan adanya peristiwa radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa adanya perantara. Jangan sampai menyentuh apinya ya. Bagaimana adik-adik, sudah paham? Supaya lebih paham, Ibu Guru beri tugas ya. Tugas yang pertama, lakukanlah salah satu percobaan peristiwa perpindahan panas antara konduksi, konveksi, atau radiasi. Kalian boleh pilih salah satu saja ya. Saat kalian melakukan percobaan, kalian harus di-video dan videonya dikirim melalui WhatsApp. Tugas yang kedua,
Membuat laporan hasil percobaan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Setelah kalian melakukan percobaan dan di video tadi, kalian harus membuat laporan hasil percobaan seperti contoh ibu guru. Tabelnya akan ibu guru kirim melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, kalian harus mengerjakan soal di Google Form. Linknya akan ibu kirim juga melalui WhatsApp. Semangat anak-anak! Bu guru beri contoh ya. Contoh, kalian akan melakukan percobaan peristiwa konduksi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui proses perpindahan panas melalui perantara. Alat-alat yang digunakan, cawan, lilin, korek api, dan sendok stainless. Langkah kerjanya, posisikan lilin di atas cawan, nyalakan lilin, pegang gagang sendok kecil, dan arahkan ujung sendok besar sampai terkena api lilin. Tunggu sampai gagang kecil yang kamu pegang terasa panas. Hasil percobaannya bagaimana? Nah, setelah 2 menit, gagang sendok yang saya pegang terasa panas. Kalian bisa menghitung waktu yang kalian gunakan untuk menghangatkan atau memanaskan sendok tersebut ya. Dan tuliskan kesimpulannya. Sendok stainless adalah konduktor yang cukup baik untuk digunakan sebagai penghantar panas. Itu contoh dari Bu Guru, kalian bisa mengkreasikannya sendiri. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Nah, untuk menambah semangat kalian, yuk kita tepuk semangat bersama-sama Bu Guru ya. Tepuk semangat. 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 Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, kalian selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ibu Guru undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.